Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dimanapun berada, yang saya harap semuanya bahagia. Saya untuk kali ini ingin menjelaskan tayangan-tayangan channel Muhammad Saifuddin itu sebenarnya isinya bagaimana. Mungkin kemarin tayangannya bingung urutannya, saya jelaskan sebenarnya biar paham. Yang pertama sebenarnya ada 4 urutan ataupun 5 lah, 4. Di sini yang pertama itu pembacaan kitab asli. Dalam artian di dalam video-videonya itu ya. Yang pertama itu membacakan kitab asli, yang mana di sini kitabnya kitab Fathul Qorib. Dengan tujuan di sini dengan tujuan apabila ada yang ingin belajar kitab Fathul Qorib itu bisa mendengarkan, menyimak. Di situ disertai dengan arti bahasa Jawa beserta membacakan mahal-mahalnya atau tempat kedudukannya nahwunya, dan juga diterjemah bahasa Indonesia sampai selesai satu materi, dan nanti di terakhirnya dijelaskan dengan bahasa Indonesia, dijelaskan pengertian materi yang disampaikan tersebut. Dengan tujuan apabila ingin belajar benar-benar kitab tersebut, ya, kita belajar bersama-sama. Terus setelah itu selesai, pembacaan selesai, paling tidak ya antara 15, 20 atau bahkan setengah jam, ya kurang lebihnya segitu, itu agak lama. Dan kitabnya asli kitab yang dibaca, yang saya shooting atau yang saya video itu benar-benar kitabnya yang saya videokan. Terus dilanjut nanti video kelanjutannya, yaitu video kedua atau ketiganya ya. Ini kalau satu kali selesai ya berarti satu, tapi kalau ternyata satu materi nggak selesai ya paling enggak 2 kayak gitu ya. Terus pembahasan nahwu atau alatnya, ilmu alatnya. Setelah ini selesai, pembacaannya selesai, ya ini yang dibaca materinya selesai. Nah, baru dibaca lagi dengan disertai pembahasan nahwunya. Tapi tidak dijelaskan pengertiannya seperti yang pertama, enggak. Tetap dibacakan kitabnya, tapi dipotong-potong. Yang di sini yang dikhususkan untuk memahami nahwunya atau ilmu alatnya, nahwu shorof ya, ilmu alatnya. Perkedudukannya bagaimana, penjelasannya, kok bisa menjadi mubtada, kok bisa menjadi khobar, kok bisa menjadi apalah, terserah ya. Jadi itu mengenai pembahasan untuk ilmu alatnya. Dan di situ dikhususkan dimaksimalkan 10 menit ya, 10 menit. Kalau udah terpotong nanti dilanjut lagi sampai pembahasan yang nomor 1 tadi yang dibaca itu sampai selesai. Berapa video di situ? 4 video, 5 video, bahkan 7 video. Kalau itu udah selesai pembahasan, baru nanti kalau ternyata di sini ada penjelasan di sini yang perlu, ketika di sini video yang terlalu panjang, perlu ada penjelasan tambahan, mungkin diletakkan kepada video yang ketiga setelah pembahasan nahwu, atau dibalik ya, atau ini yang kedua, ini yang ketiga, atau dibalik kayak gitu. Terus yang terakhir, ya ini penjelasan tambahan, maksudnya penjelasan sekiranya di sini terlalu panjang pembahasannya yang pertama tadi. Terus yang terakhir itu ada penjelasan khusus bahasa Indonesia. Ini ditargetkan yang bahasa Indonesia ini khusus umum, dalam artian tidak ingin membahas mau kitab apa, mau kitabnya apa, mau membacakan kitab apa enggak. Yang pengen dimengerti, cuman pengen mengetahui apa isi dari yang saya sampaikan. Nah, itu di sini khusus bahasa Indonesia. Jadi nggak ada membacakan bahasa Arabnya, nggak ada penjelasan nahwu sorofnya, hanya bahasa Indonesia aja. Cuman di sini yang saya jelaskan khusus yang penting-penting saja, karena di sini mungkin untuk yang menyangkut ke masyarakat umum, ya nggak seperti yang nomor 1 ya. Kalau nomor 1 itu semuanya sesuai kitabnya, kayak gitu ya. Jadi ada 4 pembahasan. Nah, target yang di sini ini sebenarnya ya targetnya yang saya inginkan ya, untuk walaupun yang 3 ini mungkin untuk bagi masyarakat umum mungkin tidak terlalu suka mungkin ya, karena nggak paham atau bagaimana.
Tapi yang saya harapkan selain santri atau orang yang masih belajar istilahnya belajar membaca kitab dan lain sebagainya, juga masyarakat umum saya ingin mengajak supaya sama-sama belajar untuk mengetahui cara membaca kitab yang tidak ada harokatnya, alias kitab gundul kayak gitu ya. Jadi tahu sumber-sumbernya. Oh, ketika ada kayak gini hukumnya apa? Terus katanya sumbernya dari kitab apa? Kita buka kitabnya, kita bisa baca. Nah, nanti saya pandu, nanti ke belakangnya ya, setelah tampilan-tampilan ini, berarti video-video ke belakangnya, saya pandu mengenai cara baca kitab. Mungkin saya usahakan benar-benar dari awal dulu ya, dari awal dalam artian supaya bisa ikut semua, baik yang sudah belajar nahwu maupun belum. Nanti ke belakangnya saya usahakan ya, sebisa saya, untuk sama-sama belajar bagaimana cara membuka komus, bagaimana cara mencari lafaz kayak gini, bagaimana cara bacanya. Nah, terus materi nahwunya bagaimana? Nanti saya coba untuk materi nahwunya, saya sisipkan satu persatu secara urut, nggak seperti kemarin, untuk ke belakang mungkin secara urut, dari awal nanti sampai akhir, supaya sama-sama bisa baca kitabnya, kayak gitu. Dan terlebih lagi orang tua yang memang benar-benar tidak bisa baca kitab, dan istilahnya memondokkan anaknya misalnya ke pondok pesantren. Bagaimana bisa mengecek anaknya, dia sudah benar-benar belajar di pondok pesantren atau di pondok pesantren cuma main-main. Kalau ketika orang tua itu bisa tahu sedikit-sedikit aja baca kitab, ya, sedikit-sedikit aja baca kitab. Ketika anaknya pulang dari pondok, udah 1 tahun, 2 tahun misalnya dan lain sebagainya, bisa ngetes di sana itu benar-benar belajar apa enggak. Ditanyakan, ini bacanya bagaimana, kok bisa dibaca kayak gini, prosesnya bagaimana, bisa ditanyakan maknanya apa, bisa ditanyakan. Akhirnya bisa mengecek, oh ini anak saya itu benar-benar belajar. Kalau bisa, kalau nggak bisa berarti ada yang salah. Perlu dicek, perlu dievaluasi, kayak gitu ya. Jadi nanti yang saya bacakan di sini karena untuk latihan, saya di sini menggunakan kitabnya Fathul Qorib, ya, kitab fikih, supaya juga bisa diamalkan. Di situ kan mengenai tentang ibadah, bisa diamalkan dari awal sampai akhir. Saya usahakan urut ya. Kemarin mungkin tidak dari halaman 1, langsung dari bab Thaharah. Nah, mungkin saya nanti kembalikan ke awal mukadimah dulu ya, biar enak. Maksudnya masa langsung halaman 3 kayaknya kurang enak. Nanti saya kembalikan ke halaman awal, rencananya seperti itu. Nanti baru ke belakang sampai hatam. Itu rencananya dan urutannya seperti ini. Kalaupun nanti ada tambahan-tambahan, mungkin video-video tambahan, yaitu cuma selingan ya. Jadi cukup sekian, saya harapkan semuanya tidak bosan, mau belajar, diniati ibadah, paham tidak paham, insya Allah dapat pahala dan semoga paham semua. Cukup sekian, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.